sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Irfan Taufik dengan NIM 2108250. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Sapa Marsanda dengan NIM 2103450. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rehani dengan NIM 2103809. Di sini kami akan membahas mengenai diskriminasi agama. Seorang siswi SMK yang dimintai mengenakan jilbab padahal siswi tersebut non-muslim. Sekelompok orang tiba-tiba datang berusaha membubarkan acara Midodareni karena menganggap sebagai kegiatan terlarang. Seperti yang sudah diketahui, bahwa negara Indonesia itu memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Indonesia juga memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Dari semboyan tersebut tertulis masyarakat Indonesia sudah mengerti bahwa meskipun Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, namun mereka itu semuanya adalah satu saudara dan juga satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Banyaknya suku, ras, agama yang ada di masyarakat juga harus memiliki toleransi yang kuat demi terciptanya kedamaian di dalam suatu negara. Nah, sikap toleransi tersebut bersumber dari kebinekaan yang harus kita hormati dan juga kita jaga dengan sekuat tenaga. Menurut hasil laporan riset, tingkat pelanggaran kebebasan beragama dan juga berkeyakinan atau KBB di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 180 peristiwa dengan 422 tindakan. Angka ini melonjak dari tahun 2019 dengan 327 tindakan, yang dimana diskriminasi pun tidak hanya sebatas dalam berkepihakan bersikap. Oleh karena itu, keadilan pun tidak terbebas dari diskriminasi agama bagi agama yang minoritas. Diskriminasi agama itu sendiri terjadi akibat lemahnya penegakan hukum dan juga reaksi yang berlebihan terhadap suatu agama. Apalagi dengan melihat keadaan negara Indonesia sekarang yang semakin hari semakin tidak beraturan, baik dalam masyarakat maupun hukumnya. Lalu apakah itu diskriminasi agama pada golongan minoritas? Diskriminasi agama dapat diartikan sebagai tindakan yang membedakan, mengucilkan, maupun membatasi suatu agama tertentu di masyarakat. Sedangkan minoritas adalah golongan sosial yang jumlah warganya itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain di dalam suatu masyarakat. Maka dari itu, dapat saya simpulkan bahwa diskriminasi agama pada golongan minoritas adalah tindakan membedakan, mengucilkan, maupun membatasi persoalan agama pada golongan kecil di suatu masyarakat. Yang saya banggakan, ada begitu banyak kasus diskriminasi agama yang terjadi di Indonesia. Salah satunya, diskriminasi itu dilakukan kepada pelajar, mahasiswa, dan bahkan masyarakat umum. Di sini dari kelompok kami akan menyoroti tentang salah satu kasus yang terjadi di SMP 3 Benteng, Kabupaten Banyuwangi. Kasus ini mencuat ke publik setelah orang tua Yanima mengadu pada Pemkab tentang adanya praktek diskriminasi di sekolah. Di mana pada saat itu ada seorang siswa, calon siswa yang ingin mendaftarkan diri ke SMP tersebut, namun tidak diterima karena petugas di sana mengatakan bahwa sekolah itu hanya menerima siswa yang beragama Islam. Adapun jika ingin diterima yang beragama non-Islam itu harus memakai jilbab di dalam kegiatan sehari-hari dan mengikuti kegiatan keagamaan yang ada di sekolah itu, yaitu keagamaan agama Islam. Di sana sudah jelas bahwa hal itu merupakan salah satu diskriminasi agama, di mana di dalam agama non-Muslim belum tentu diwajibkan untuk memakai jilbab setiap hari. Maka dari itu sangat menyimpang dari pedoman dan hukum yang ada di kehidupan kita. Yang pertama itu dari mulai kitab suci yang ada di setiap agama. Di dalam kitab Al-Quran begitu banyak ayat tentang toleransi antar umat beragama. Selain itu ada beberapa hadis juga dan ijtima
yang mewajibkan kita untuk toleransi antar umat beragama. Kemudian di kitab-kitab suci lain juga ditekankan bahwa harus saling menghormati antar sesama agama, harus toleransi. Kemudian di sumber hukum yang kedua ada Pancasila sebagai dasar negara kita. Sudah jelas di dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, bahwa setiap apa yang ada di dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilainya dikembangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga undang-undang lain, seperti hak untuk memeluk agama, hak untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, hak untuk tidak dipaksakan untuk memeluk suatu agama. Dengan adanya Pancasila, diskriminasi diharapkan tidak ada. Namun, seiring berjalannya waktu, bangsa Indonesia menjadi marak kasus diskriminasi, terutama bagi kaum minoritas. Banyak yang didiskriminasi dengan mengatasnamakan salah satu agama. Tentunya, kejadian ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang terdapat di Indonesia. Diskriminasi yang terjadi merupakan pelanggaran sila-sila Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Dari kasus diskriminasi yang terjadi, menunjukkan kurangnya kesadaran saling menghargai sebagai sesama ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua merupakan pelanggaran terhadap sila ketuhanan yang adil dan beradab. Diskriminasi terhadap minoritas yang mengatasnamakan salah satu agama adalah orang yang tidak mau menghargai perbedaan agama. Dari tindakan diskriminasi yang terjadi terhadap salah satu siswa non-muslim yang ada di sekolah tersebut, berarti orang-orang tidak ada di lingkup sekolah tidak bisa mengakui adanya kesamaan dan kebebasan hak, terutama kebebasan dalam menganut sebuah agama. Dan yang terakhir merupakan pelanggaran terhadap sila persatuan Indonesia. Jika sikap diskriminasi terhadap seseorang berdasarkan perbedaan suatu agama, maka lemahnya persatuan bangsa dalam dirinya karena tidak lagi menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Maka dari itu kita wajib menghormati agama lain. Jangan sampai karena mayoritas di Indonesia ini agamanya Islam, jangan sampai mendiskriminasi agama lain. Kami di sini tentu sangat berharap kita sebagai masyarakat Indonesia yang berpegang teguh pada kitab suci kita, kepada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar. Mari kita gemakan toleransi. Jangan mentang-mentang hanya karena merasa mayoritas bertindak semena-mena terhadap minoritas. Mari kita gemakan toleransi tanpa batas.